Pernahkah Anda merasa tahun depan akan membawa sesuatu yang berbeda? Seolah ada tanda-tanda semesta yang diam-diam memberi isyarat. Weton Wage di tahun 2026 diprediksi akan mengalami peristiwa yang tak terduga, mulai dari rezeki mendadak, konflik batin, hingga kejutan yang bisa mengubah arah hidup. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang jarang diketahui orang. Rahasia inilah yang akan membuat Anda terkejut, bahkan mungkin meneteskan air mata saat mengetahuinya. Jangan lewatkan kisah ini, karena bisa jadi ini adalah cerminan hidup Anda sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Ada rezeki yang datang diam-diam, ada ujian yang datang bertubi-tubi, dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekadar bercerita. Kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di channel Anda, Mbah Ulu Ulu. Bab 1. Awal yang tenang namun menegangkan. Memasuki tahun 2026, pemilik Weton Wage seakan disambut oleh suasana yang terlihat damai dan terkendali. Tidak ada badai besar di awal tahun, tidak pula kejadian mencolok yang langsung mengguncang hidup. Hari-hari berjalan seperti biasa, rutinitas tetap dijalani, pekerjaan masih dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan hubungan sosial tampak harmonis di permukaan. Namun, justru di balik ketenangan inilah tersimpan gelombang kegelisahan yang perlahan merayap ke dalam hati. Banyak pemilik Weton Wage mulai merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa kosong, ragu, dan seolah-olah ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam hidup. Mereka mulai mempertanyakan pilihan yang selama ini diambil. Apakah pekerjaan ini benar-benar yang diinginkan? Apakah hubungan yang dijalani membawa kebahagiaan atau justru beban? Pikiran-pikiran ini muncul tiba-tiba, terutama saat sendirian di malam hari, ketika suasana sunyi membuat hati semakin jujur pada diri sendiri. Konflik kecil mulai munculan. Di lingkungan keluarga bisa terjadi kesalahpahaman sepele yang berujung pada pertengkaran dingin. Kata-kata yang tak sengaja terucap justru melukai perasaan orang terdekat. Ada pula yang merasa kurang dihargai oleh pasangan atau anggota keluarga lain. Semua tampak sepele, tetapi jika dibiarkan akan mengendap menjadi luka batin yang dalam. Di dunia kerja, pemilik Weton Wage juga mulai merasakan tekanan. Tugas terasa lebih berat dari biasanya, atasan semakin menuntut, dan rekan kerja terlihat seperti pesaing. Ada yang mulai merasa posisinya terancam, takut tersingkir, atau khawatir tidak mampu memenuhi ekspektasi. Meski tetap tersenyum dan bersikap profesional, di dalam hati muncul rasa cemas yang terus menghantui. Yang paling berat adalah konflik batin. Weton Wage dikenal sebagai pribadi yang sabar dan pendiam. Tetapi justru karena itulah mereka sering memendam perasaan. Tahun 2026 menjadi momen di mana semua beban yang selama ini dipendam mulai muncul ke permukaan. Kecewa yang lama terpendam, mimpi yang tertunda, dan harapan yang belum tercapai berkumpul menjadi satu, menciptakan kegelisahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa mulai merasa iri melihat keberhasilan orang lain.
Media sosial yang menampilkan kesuksesan teman atau kerabat membuat hati bertanya-tanya, kapan giliranku? Rasa tidak puas ini perlahan menggerogoti rasa syukur. Tanpa disadari, mereka mulai membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Padahal setiap orang memiliki jalan takdir yang berbeda. Di fase ini, Weton Wage akan berada di persimpangan jalan. Antara bertahan dengan kondisi yang ada, atau berani mengambil langkah baru yang penuh risiko. Namun ketakutan akan kegagalan membuat mereka ragu melangkah. Inilah awal ujian sesungguhnya di tahun 2026. Ketenangan yang tampak di luar hanyalah topeng, karena di dalam, badai kecil mulai terbentuk. Bab pertama ini menjadi fondasi dari seluruh perjalanan Weton Wage sepanjang tahun. Semua kegelisahan, konflik kecil, dan keraguan ini bukanlah kebetulan. Semesta sedang menyiapkan mereka untuk perubahan besar. Namun pada titik ini, belum ada yang menyadari bahwa ketenangan palsu ini adalah tanda awal dari kejutan yang akan mengguncang hidup mereka di bulan-bulan berikutnya. Setelah melewati fase kegelisahan di awal tahun, pemilik Weton Wage mulai memasuki babak baru yang penuh kejutan. Tanpa disangka-sangka, pintu rezeki perlahan terbuka dari arah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ada yang tiba-tiba mendapatkan tawaran kerja, proyek sampingan, atau peluang usaha yang muncul begitu saja, seolah dikirim langsung oleh takdir. Bagi sebagian Weton Wage yang selama ini merasa hidupnya stagnan, kejutan ini terasa seperti cahaya di ujung lorong gelap. Mereka yang sempat putus asa mulai kembali bersemangat. Ada yang mendapat panggilan kerja setelah berbulan-bulan menganggur. Ada pula yang tiba-tiba dipercaya memegang tanggung jawab besar di tempat kerja. Bahkan, beberapa di antaranya memperoleh rezeki dari orang yang tak terlalu dekat, seperti teman lama yang tiba-tiba menghubungi atau kenalan yang menawarkan kerjasama. Namun, rezeki yang datang ini tidak sepenuhnya membawa rasa lega. Justru disinilah konflik baru muncul. Banyak pemilik Weton Wage dihadapkan pada pilihan sulit. Tawaran yang datang seringkali mengharuskan mereka keluar dari zona nyaman. Ada yang harus pindah kota, meninggalkan keluarga sementara, atau memulai usaha di bidang yang sama sekali baru. Ketakutan kembali menghampiri. Takut gagal, takut mengecewakan orang terdekat, dan takut tidak sanggup menghadapi tantangan baru. Di sisi lain, ada pula yang merasa tidak pantas menerima rezeki tersebut. Mereka meragukan kemampuan diri sendiri. Apa aku sanggup? Apa aku layak? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui. Sifat rendah hati Weton Wage terkadang justru menjadi penghambat, karena mereka sering meremehkan potensi diri sendiri. Konflik semakin rumit ketika orang-orang sekitar mulai ikut berkomentar. Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang meremehkan. Beberapa bahkan menebar keraguan dan ketakutan, seolah ingin menjatuhkan mental. Kata-kata seperti, "Nanti kalau gagal bagaimana?" Atau, "Ah, itu terlalu berat buat kamu," perlahan mengikis kepercayaan diri. Disinilah ujian terbesar Weton Wage muncul. Mereka harus memilih antara mengikuti suara hati atau terjebak dalam ketakutan. Sebagian berani melangkah, meski dengan perasaan gemetar. Mereka mengambil resiko, keluar dari rutinitas lama dan mencoba hal baru. Namun ada pula yang memilih mundur, menolak kesempatan emas karena terlalu takut menghadapi perubahan. Bagi yang berani melangkah, hasilnya belum tentu langsung manis. Awal perjalanan terasa berat, penghasilan belum stabil, tekanan semakin besar, dan waktu istirahat berkurang. Namun, di balik semua itu, mereka mulai merasakan kepuasan batin. Ada rasa bangga karena berani melawan rasa takut dan mencoba mengubah nasib.
Sementara itu, mereka yang menolak peluang mulai merasakan penyesalan. Melihat kesempatan berlalu begitu saja membuat hati bertanya-tanya, bagaimana jika aku tadi berani? Penyesalan ini menjadi beban baru yang tak kalah berat. Mereka mulai menyadari bahwa ketakutan telah mencuri masa depan yang seharusnya bisa diraih. Bab ini menjadi titik balik penting bagi Weton Wage. Rezeki yang datang bukan hanya tentang uang atau pekerjaan, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan. Semesta seolah sedang menguji siapa yang siap berubah dan siapa yang masih terjebak dalam rasa takut. Tanpa mereka sadari, pilihan yang diambil di bab ini akan menentukan arah hidup mereka di bulan-bulan berikutnya, membawa konsekuensi yang tidak mudah ditebak. Bab 3. Konflik batin dan godaan. Setelah berani melangkah dan menerima peluang yang datang, pemilik Weton Wage mulai memasuki fase yang jauh lebih berat. Jika sebelumnya ujian datang dalam bentuk keraguan dan ketakutan, kini ujian berubah menjadi godaan yang lebih halus namun mematikan. Kesuksesan kecil yang mulai dirasakan perlahan mengubah suasana hati dan cara pandang mereka terhadap hidup. Bagi sebagian Weton Wage, pencapaian baru ini menumbuhkan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Mereka mulai merasa dihargai, diakui, dan diperhitungkan. Namun tanpa disadari, benih kesombongan mulai tumbuh. Ada perasaan ingin dipuji, ingin terlihat lebih unggul dari orang lain. Hal-hal kecil yang dulu dianggap remeh, kini menjadi bahan kebanggaan. Inilah awal dari konflik batin yang sesungguhnya. Di sisi lain, lingkungan sekitar juga ikut berubah. Orang-orang yang dulu bersikap biasa saja, kini mulai menunjukkan sikap berbeda. Ada yang mendekat karena ingin mengambil keuntungan, ada pula yang diam-diam merasa iri. Gosip, fitnah, dan omongan di belakang mulai terdengar. Beberapa teman lama berubah sikap, tidak lagi tulus seperti dulu. Situasi ini membuat Weton Wage merasa bingung, siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya memanfaatkan keadaan. Konflik semakin memanas ketika keluarga ikut terlibat. Kesibukan baru membuat waktu untuk orang terdekat berkurang. Pasangan mulai merasa diabaikan, anak-anak merasa kurang diperhatikan, dan orang tua merasa jarang disapa. Dari sinilah pertengkaran kecil kembali muncul. Kalimat seperti "kamu sekarang berubah" atau "dulu kamu tidak seperti ini" mulai sering terdengar. Kata-kata ini menusuk hati dan memicu rasa bersalah. Weton Wage yang dikenal pendiam dan penyabar, kini berada dalam tekanan emosional. Mereka terjebak di antara dua dunia. Dunia baru yang menjanjikan masa depan, dan dunia lama yang penuh kenangan dan tanggung jawab. Jika memilih fokus pada karir atau usaha, keluarga merasa terabaikan. Jika memilih keluarga, peluang besar terasa terancam hilang. Dilema ini menggerogoki batin setiap hari. Godaan juga datang dari sisi materi. Ketika penghasilan mulai meningkat, keinginan pun ikut naik. Barang-barang mewah yang dulu hanya menjadi angan-angan, kini terasa dekat. Ada yang mulai boros, membeli sesuatu hanya demi gengsi. Tanpa sadar, gaya hidup berubah. Dari yang sederhana menjadi konsumtif. Padahal pemasukan belum tentu stabil. Inilah jebakan yang paling berbahaya. Di dalam hati, Weton Wage mulai merasa lelah. Mereka rindu ketenangan, rindu hidup sederhana. Namun ego menahan mereka untuk terus mengejar pengakuan. Setiap malam, mereka kembali bergumul dengan pikiran sendiri. Apakah ini jalan yang benar? Apakah aku masih menjadi diriku yang dulu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui, membuat tidur tidak lagi nyenyak. Puncak konflik terjadi ketika mereka harus memilih antara kejujuran dan keuntungan. Ada kesempatan besar yang datang, namun caranya tidak sepenuhnya bersih.
Hati kecil menolak, tetapi logika tergoda. Jika menerima, hidup akan lebih mudah. Jika menolak, mungkin kesempatan itu tidak akan datang lagi. Inilah ujian iman dan integritas. Bab ini menjadi masa paling genting bagi Weton Wage. Mereka tidak hanya diuji oleh keadaan, tetapi juga oleh diri sendiri. Apakah mereka akan tetap rendah hati, jujur dan bersyukur? Ataukah mereka akan larut dalam godaan dunia yang fana? Keputusan yang diambil di fase ini akan membawa dampak besar, karena tanpa disadari, mereka sedang berdiri di tepi jurang yang bisa membawa mereka pada kehancuran atau kebangkitan besar di bab berikutnya. Bab 4. Kejatuhan yang menyadarkan. Setelah melewati masa penuh godaan dan konflik batin, pemilik Weton Wage akhirnya sampai pada titik yang paling berat dalam perjalanan tahun 2026. Apa yang selama ini mereka banggakan perlahan mulai runtuh, seolah semesta sengaja menarik kembali semua yang pernah diberikan untuk menguji sejauh mana kekuatan hati mereka. Bagi sebagian Weton Wage, kejatuhan ini datang dalam bentuk kerugian finansial. Usaha yang sempat berjalan lancar tiba-tiba sepi pelanggan. Proyek besar yang diharapkan membawa keuntungan justru gagal total. Ada pula yang mengalami penipuan, dikhianati rekan bisnis, atau kehilangan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Rasa kecewa bercampur marah memenuhi dada. Mereka merasa dunia tidak adil. Di dunia kerja, beberapa pemilik Weton Wage mengalami penurunan posisi, dipindahkan ke bagian yang tidak mereka sukai. Bahkan ada yang harus kehilangan pekerjaan. Semua terjadi begitu cepat, tanpa sempat bersiap. Dari yang sebelumnya merasa dihargai, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka kembali ke titik nol. Harga diri pun terasa runtuh. Kejatuhan ini tidak hanya berdampak secara materi, tetapi juga emosional. Rasa malu, kecewa, dan putus asa bercampur menjadi satu. Mereka mulai menarik diri dari lingkungan sosial, tidak lagi ingin bertemu teman, malas bersosialisasi, bahkan ada yang memilih mengurung diri di rumah. Pikiran negatif mulai menguasai, merasa gagal, tidak berguna, dan tidak mampu membahagiakan keluarga. Yang lebih menyakitkan, sebagian harus menghadapi pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya. Sahabat yang dulu dekat justru menjadi penyebab masalah. Rekan kerja yang dianggap keluarga ternyata menancapkan pisau dari belakang. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Luka batin ini terasa lebih perih dibanding kerugian materi. Di titik terendah ini, Weton Wage mulai merenung. Malam-malam dilalui dengan air mata dan doa. Mereka mempertanyakan semua yang telah terjadi. Di mana letak kesalahanku? Mengapa hidupku seperti ini? Namun perlahan, di tengah kesedihan, muncul kesadaran baru. Mereka mulai melihat kembali perjalanan hidupnya, mengingat kesombongan kecil, kelalaian, dan keputusan yang diambil dengan ego. Kejatuhan ini menjadi cermin besar. Weton Wage mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu mengejar dunia, lupa pada keluarga, lupa pada diri sendiri, bahkan lupa untuk bersyukur. Mereka teringat saat dulu hidup sederhana namun hati lebih tenang. Kini, meski pernah merasakan kesuksesan, justru hati terasa kosong dan gelisah. Dari sinilah perubahan batin mulai tumbuh. Mereka kembali mendekatkan diri kepada Allah. Sholat yang dulu sering ditunda kini mulai dijaga. Doa yang dulu hanya sekadar rutinitas kini diucapkan dengan penuh harap dan tangis. Mereka mulai memohon ampun, meminta petunjuk, dan menyerahkan semua urusan kepadanya. Meski keadaan belum langsung membaik, ada ketenangan baru yang mereka rasakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka benar-benar berserah. Tidak lagi memaksakan kehendak, tidak lagi menyalahkan takdir. Mereka mulai menerima bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar Allah. Bab ini menjadi fase paling menyakitkan namun sekaligus paling penting.
Kejatuhan ini bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Tanpa mereka sadari, justru di titik terendah inilah Allah sedang menyiapkan kejutan terbesar. Sebuah perubahan hidup yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, yang akan terungkap di bab terakhir nanti. Bab 5. Plot twist, berkah di balik musibah. Setelah melewati masa terkelam dalam hidup, pemilik Weton Wage perlahan mulai bangkit dari keterpurukan. Di titik inilah plot twist yang tak pernah mereka bayangkan mulai terungkap. Musibah yang semula dianggap sebagai akhir segalanya, ternyata justru menjadi jalan pembuka menuju keberkahan yang jauh lebih besar. Perubahan dimulai dari dalam diri. Hati yang dulu dipenuhi ambisi kini terasa lebih tenang. Weton Wage mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak lagi terlalu mengejar pujian manusia, tidak pula terobsesi dengan harta dan jabatan. Yang mereka cari kini adalah ketentraman batin dan ridho Allah. Sesuatu yang dulu terasa jauh, kini justru menjadi tujuan utama. Secara perlahan, keadaan mulai berbalik arah. Bagi yang sempat kehilangan pekerjaan, tiba-tiba datang tawaran baru yang lebih manusiawi, lebih sesuai dengan hati nurani. Meski gaji tidak sebesar sebelumnya, namun suasana kerja jauh lebih nyaman dan penuh keberkahan. Ada yang akhirnya menemukan pekerjaan yang selama ini diimpikan, sesuai passion, dan membuat mereka bangun pagi dengan semangat. Bagi yang usahanya hancur, muncul peluang baru dari arah yang tak disangka. Justru setelah bangkrut, mereka bertemu orang-orang baik yang tulus membantu. Ada yang mengajak kerjasama dengan sistem yang lebih adil, ada pula yang mendapat modal tanpa bunga, bahkan ada yang diberi kesempatan mengelola usaha kecil yang perlahan berkembang. Rezeki ini datang dengan cara yang lebih bersih dan menenangkan hati. Hubungan dengan keluarga pun mulai membaik. Setelah melewati pertengkaran dan jarak emosional, kini mereka belajar lebih menghargai kebersamaan. Weton Wage mulai meluangkan waktu untuk pasangan, anak, dan orang tua. Obrolan sederhana di rumah terasa jauh lebih berharga dibanding pencapaian dunia yang semu. Dari sinilah mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada di sekitar, bukan di luar sana. Plot twist terbesar terjadi ketika mereka menyadari satu hal penting. Jika dulu mereka tidak jatuh, mungkin mereka tidak akan pernah berubah. Jika dulu tidak kehilangan, mungkin mereka tidak akan pernah belajar bersyukur. Musibah yang terasa pahit ternyata adalah bentuk kasih sayang Allah yang tersembunyi. Allah menjauhkan mereka dari jalan yang salah, lalu mengarahkan ke jalan yang lebih lurus. Banyak pemilik Weton Wage yang akhirnya menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Mereka mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu orang lain yang kesusahan, berbagi rejeki meski sedikit. Ada kepuasan batin yang tak bisa diukur dengan uang. Hati terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan senyum kembali tulus. Yang paling mengejutkan, beberapa justru mendapat keberkahan besar setelah benar-benar ikhlas. Hutang yang sempat menumpuk perlahan bisa terbayar. Penyakit yang dulu tak kunjung sembuh mulai membaik. Masalah yang terasa buntu satu persatu menemukan jalan keluar. Semua terjadi tanpa mereka duga, seolah Allah membalas kesabaran mereka dengan cara yang indah. Inilah rahasia besar Weton Wage di tahun 2026. Bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, tetapi tentang transformasi jiwa. Dari pribadi yang gelisah menjadi pribadi yang lebih kuat. Dari hati yang sombong menjadi hati yang tunduk. Dari hidup yang penuh ambisi menjadi hidup yang penuh syukur. Bab ini menutup perjalanan panjang dengan kejutan yang tidak biasa. Weton Wage akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah saat hidup tanpa masalah, melainkan saat mampu berdamai dengan takdir dan tetap percaya pada rencana Allah.
Musibah yang dulu ditangisi, kini disyukuri, karena tanpa itu mereka tidak akan pernah menemukan versi terbaik dari diri mereka sendiri. Tahun 2026 pun menjadi tahun perubahan besar, bukan perubahan di luar, tetapi perubahan di dalam hati, dan dari sanalah semua keberkahan bermula. Sahabat, dari seluruh kisah dan pembahasan tadi, kita belajar bahwa sebesar apapun rasa takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar dari segala kekhawatiran kita. Jangan biarkan bisikan ketakutan, cerita mistis, atau prasangka buruk menguasai hati. Ingat, ketenangan sejati bukan datang dari jimat, bukan dari ramalan, bukan pula dari primbon, melainkan dari kedekatan kita kepada Allah. Jika hidup terasa berat, rezeki seret, hati gelisah, atau sering dihantui ketakutan, mungkin inilah saatnya kita bercermin. Sudahkah sholat kita terjaga? Sudahkah zikir menjadi kebiasaan? Sudahkah kita menyerahkan segala urusan kepadanya? Mari jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Karena ketika hati dipenuhi iman, tidak ada ruang bagi rasa takut. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Jika kalian mendapatkan hikmah dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like sebagai dukungan dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga hidup kita selalu dilimpahi keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.